wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat bertemu kembali walaupun hanya lewat video. Semoga ini semua tidak mengurangi semangat anak-anak sekalian untuk tetap belajar dan semangat belajar. Nah, pada pertemuan kali ini Bu Farida akan membahas tentang ilmu pengetahuan alam pada bab perkembangbiakan tumbuhan. Apa sih sebenarnya tujuan dari perkembangbiakan tumbuhan? Kok ada ya tumbuhan berkembang? Nah, perkembangbiakan tumbuhan sendiri ini berfungsi sebagai berfungsi sebagai pengembangan dari suatu tumbuhan, pelestarian. Nah, seperti itu. Kalau tumbuhan tidak berkembang, tidak mungkin kita bisa menemui banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan itu sendiri terdiri dari dua macam. Apa saja? Yang pertama adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Yang kedua adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, mungkin hal ini semua tidak asing lagi bagi kalian semua. Karena memang sudah dipelajari dari kelas-kelas sebelumnya, dan seperti biasa di kelas 6 ini kita akan lebih mendalami, atau bahasa lainnya pendalaman materi. Nah, seperti itu. Selanjutnya, perkembangbiakan secara generatif atau generatif sama saja. Apa itu perkembangbiakan secara generatif? Adalah proses perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan, yaitu perkembangbiakan ini biasanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga atau memiliki buah. Nah, di situ jika kalian menemui tumbuhan yang memiliki bunga atau memiliki buah, mereka semua itu adalah hasil dari perkembangbiakan generatif atau secara perkawinan. Nah, sekarang ke penyerbukan. Mereka bisa menjadi bunga, bisa menjadi buah, itu karena adanya penyerbukan. Nah, apa sih penyerbukan itu sendiri? Nah, kita baca. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Serbuk sari dihasilkan oleh benang sari, dan benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Ini diingat-ingat ya. Benang sari adalah alat kelamin jantan, sedangkan putik berfungsi sebagai alat kelamin betina. Nah, di situ bisa kita lihat gambar atau contoh gambar bunga sempurna, yang mana pada gambar tersebut bunganya memiliki alat-alat lengkap. Ada mahkota, kepala sari, benang sari, putik, kepala putik. Nah, selanjutnya, macam-macam penyerbukan generatif. Apa saja itu? Yaitu penyerbukan sendiri. Apa itu penyerbukan sendiri? Yang mana serbuk sarinya itu jatuh pada kepala putik pada bagian bunga yang sama, masih dalam tangkai yang sama. Itu namanya penyerbukan sendiri. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Serbuk sari yang jatuh pada kepala putik pada bunga lain tetapi masih satu pohon. Jika kalian melihat bunga yang mana memiliki batang sangat banyak dan semuanya berbunga. Nah, di situ bunga pada batang satu, dia serbuk sarinya jatuh kepada bunga di batang yang kedua, tetapi mereka masih sama-sama dalam keadaan satu akar dan satu batang. Itu namanya penyerbukan tetangga. Tetangganya yang diserbukin. Seperti itu. Selanjutnya, penyerbukan silang. Nah, apa itu penyerbukan silang? Serbuk sari yang jatuh di kepala putik pada bunga lain tetapi masih satu jenis.
Nah, di sini Bu Farida akan memberikan contoh jangan bunga lagi ya. Memberikan contoh mangga ya, buah mangga, pohon mangga. Semisal kalian mempunyai pohon mangga di depan rumah satu dan di samping rumah satu, yang mana pohonnya itu tumbuh secara lebat sekali sampai ke atas atap. Pohon mangga kalian yang ada di depan rumah sedang berbunga dan pohon mangga kalian yang di samping rumah juga sedang berbunga. Nah, secara tidak sengaja serbuk sari yang dimiliki oleh buah mangga yang ada di depan rumah kalian itu jatuh ke kepala putih pohon mangga yang ada di samping rumah. Itu namanya penyerbukan silang. Oke. Dari sini mungkin bisa difahami ya. Selanjutnya yaitu penyerbukan bastar. Apa sih penyerbukan bastar itu? Serbuk sari yang jatuh di kepala putih yang berbeda pohon dan berbeda jenis. Nah, ini kebalikannya dari penyerbukan silang. Kalau penyerbukan silang tadi sama-sama pohon mangga. Nah, kali ini di penyerbukan bastar itu beda pohon. Contohnya kalian punya pohon alpukat dan pohon mangga. Nah, itu si pohon mangganya menjatuhkan serbuk sarinya di kepala putih si pohon alpukat tadi. Seperti itu. Nah, kita ulangi lagi macam-macam penyerbukan generatif itu. Yang pertama ada penyerbukan sendiri, yang kedua ada penyerbukan tetangga, dan yang ketiga ada penyerbukan silang atau tadi penyerbukan silang ya tadi. Dan yang keempat adalah penyerbukan bastar. Selanjutnya perkembangbiakan secara vegetatif ya. Apa sih perkembangbiakan secara vegetatif itu? Nah, perkembangbiakan vegetatif itu ternyata sudah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu sendiri ternyata dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perkembangbiakan secara alami dan yang kedua adalah perkembangbiakan secara buatan. Diingat-ingat ya, tadi yang perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, alami dan buatan. Yang pertama kita akan membahas tentang perkembangbiakan secara vegetatif yang alami. Contohnya yang pertama, spora. Nah, spora itu apa sih? Spora itu dimiliki oleh tanaman paku. Tanaman paku itu seperti apa sih? Ya, tanaman paku itu bisa kalian jumpai di alam-alam bebas. Kalau enggak ya di hutan-hutan, karena itu memang tanaman yang liar, termasuk liar. Mari kita baca di buku LKS-nya. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Jadi spora ini kalau tadi diibaratkan bunga atau pohon, ini spora adalah alatnya. Tadi kan ada kepala putih dengan putih. Nah, kalau spora ini adalah bagaikan mereka alatnya. Spora ini adalah berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Pada tumbuhan paku, spora dibentuk pada daun dan mereka memasaknya itu di daun. Nah, spora terletak di dalam kotak spora atau sporanium yang berkumpul di dalam sorus. Sorus adalah kumpulan kotak spora. Sorus terletak di bagian tepi di bawah daun berupa bintik-bintik kecoklatan. Daun yang dapat menghasilkan spora disebut dengan daun fertil atau subur. Jika sporanium pecah, spora keluar dan jatuh di tempat yang cocok, maka spora tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku baru. Jadi di sini alat perkembangbiakan dari tanaman paku adalah spora. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah rizoma atau akar tinggal. Apa sih rizoma itu?
yaitu batang yang berada di tanah dan menyerupai akar. Nah, contohnya ada di bumbu-bumbu dapur, yaitu seperti jahe, kunyit, lengkuas, terus kunci, terus dan lain-lain. Coba kalian ingat-ingat apa ya masakan dapur yang dia termasuk melakukan perkembangbiakan secara vegetatif alami. Nah, ada temulawak juga seperti itu. Selanjutnya umbi lapis. Umbi lapis itu apa ya? Umbi lapis adalah batang yang menyerupai pelepah daun yang bentuknya berlapis-lapis. Contohnya di situ Bu Farida ambil bawang merah atau bawang putih. Nah, bentuknya kan berlapis-lapis. Selanjutnya yang keempat adalah umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang ada di tanah yang berfungsi menjadi penyimpan cadangan makanan. Nah, contohnya ketela rambat. Nah, ini kan jelas ya yang ada di dalam tanah, ketela rambat, terus ketela apalagi tuh yang ungu dan lainnya. Selanjutnya umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berubah fungsi menjadi tempat penyimpanan makanan, penyimpanan cadangan makanan. Nah, di situ Bu Farida berikan contoh wortel. Nah, wortel itu aslinya tuh akar, cuman dia berubah fungsi menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan ya. Nah, selanjutnya tunas. Tunas adalah kuncup yang berada di ujung batang. Nah, bisa dipastikan itu perkembangbiakan secara tunas jikalau kuncup yang berada di ujung batang memiliki tumbuhan lagi. Contohnya yaitu tanaman cocor bebek. Siapa yang sudah pernah menanam cocor bebek itu gampang sekali. Kalian tinggal memetik tanaman cocor bebek atau daunnya saja. Kalian taruh di tanah, kalian tinggalkan beberapa hari, 2 hari, 3 hari. Dia nanti di tunasnya itu akan keluar tanaman lagi. Nah, seperti itu. Selanjutnya geragi atau batang yang beruas, yaitu di situ Bu Farida mengambil contoh tanaman stroberi. Tumbuhannya itu menjalar di atas permukaan tanah, yang mana nanti dari jalaran tumbuhan itu akan tumbuh tunas lagi. Kalau yang di atas permukaan ada stroberi, kalau yang tumbuh di bawah permukaan ada rumput teki. Selanjutnya perkembangbiakan secara buatan. Apa sih perkembangbiakan secara buatan itu? Perkembangbiakan secara buatan adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan bantuan manusia, ya, dengan bantuan atau dengan dengan olahan manusia itu sendiri. Jadi tidak bisa secara alami. Ini semua kebalikan dari perkembangbiakan alami. Yang pertama mencangkok. Siapa yang sudah pernah melakukan pencangkokan di sini? Nah, mencangkok. Nah, di situ ada contoh tumbuhan yang bisa dicangkok. Di antaranya adalah pohon jambu dan pohon mangga dan lain-lain. Bagaimana sih cara mencangkok itu? Ya, cara mencangkok itu dengan mengelupas atau melepaskan kulit. Ya, melepaskan kulit batang terlebih dahulu. Setelah itu, ketika dalamnya sudah terlihat, kita tambahkan tanah. Setelah itu, kita tutup dengan plastik atau pelepah kelapa ya, atau pelepah kelapa. Dan jangan lupa pelepah kelapa itu digunakan untuk menutup tanah itu. Setelah itu kita tali. Nah, setelah itu jangan lupa terus disiram agar tumbuhan atau pohon yang kita cangkok itu tetap terasa lembab dan dapat hidup. Nanti dia lama-kelamaan akan muncul tunas baru, batang baru. Nah, seperti itu.
Selanjutnya yaitu stek batang. Stek batang ini terjadi pada ketela pohon. Stek batang seperti biasa menyambungkan. Stek daun, nah ini cocor bebek lagi. Merunduk. Nah, merunduk itu terjadi pada pohon apel. Setelah itu menyambung pada pohon rambutan, dan terakhir menempel. Menempel dapat dilakukan pada pohon durian, pohon mangga maupun pohon rambutan, seperti itu. Dari sini Bu Farida cukupkan, mohon maaf tadi masih banyak sekali salah-salah penjelasan atau kurang tepat contohnya. Bu Farida mohon maaf. Jika nanti ada yang belum paham, boleh langsung menghubungi Bu Farida dengan telepon atau dengan media sosial yang lain, dan bahkan juga WhatsApp. Bu Farida akan kembali menjelaskan. Dari sini Bu Farida ucapkan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semua, semangat!